Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II. Penceramahnya adalah Ustadz Samsudin. Adapun topiknya adalah kajian fikih. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati as-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama was salihin. Nakhussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Nakhussu khassatan ila ruhil muallif hadzal kitabi wa nakhussu khassah ila arwahi man bana wa ammara masjid jami' al-ikhwan usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amin. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu, ustazah, sampaikan kita bahas sholat lagi aja gitu. Enggak apa-apa, saya nurut aja. Jangankan suruh bahas sholat, suruh makan ketoprak juga jadi. Ibu-ibu, ya karena kenapa sih sholat itu asas ya Bu ya? Asas dalam beragama, pondasi dalam beragama. Bahkan dia disebut sebagai imaduddin, tiang pengokoh agama. Kalau ada orang sholat, dia tegakkan secara benar, syarat rukunnya dia penuhi, hal-hal yang membatalkannya dia tinggalkan, hal-hal yang berpotensi sholatnya jadi ditolak, tidak diterima oleh Allah, dia pelajari dan dia praktekkan. Ibu-ibu, kalau begitu maka orang yang bersangkutan berarti sedang mengokohkan, sedang meneguhkan agamanya. Dia tinggalkan, apakah benar-benar meninggalkan tidak sholat gitu ya Bu? Atau mungkin sholat ya iya, tapi rukun syarat tidak diperhatikan, yang membatalkan sholat tidak begitu peduli, yang membatalkan pahala sholat
juga diabaikan, ya secara zahirnya sudah sholat ibu, tetapi sholatnya dengan kategori yang kita tidak inginkan, sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ibu-ibu yang saya hormati, kemarin bahasan tuh masih terkait 2 pekan yang lalu sholat safar, masih terkait sholat safar. Ibu-ibu yang saya hormati, tidak mengapa sebelum materi saya sampaikan, nanti kalau ada yang mau didahulukan sebagai pertanyaan begitu, sharing gitu ibu ya, sharing saja, bukan pertanyaan jawab, sharing saja, nggak ada masalah juga, boleh ya, karena memang sekali lagi sholat ini penting sekali. Bahkan disebutkan juga kedudukan sholat dalam agama itu tidak ubahnya seperti kedudukan kepala di atas jasad bu. Kira-kira mungkin nggak orang bisa hidup kalau tidak punya kepala? Nggak mungkin kan? Jantungnya katanya bagus, parunya bagus, ginjalnya bagus, semuanya serba bagus bu. Kepalanya nggak ada, ya tetap saja nggak bisa hidup. Sepenting itu sholat dalam beragama. Setinggi itu kedudukan sholat di dalam agama. Jadi orang yang tidak sholat, agamanya kering kerontang, mati agamanya. Nah orang yang sholat ya berarti jasad yang lengkap, termasuk ada kepalanya di jasad tersebut. Jadi insya Allah kalau kita jaga sholat ini baik-baik, ya saya yakin kalau ibu-ibu nih udah pasti sangat jaga. Karena ibu-ibu tuh biasanya bukan cuma yang wajib saja yang rajin, yang sunnah pun rajin. Masalahnya saya lihat sendiri, nggak maksud apa-apa biar. Tadi saya lihat lagi goreng tempe ya, tapi tahu-tahu kok saya lihat ada yang mau kena nunduk. Itu saya tengok istri saya, tadi lagi goreng tempe. Sudah gitu. Jaga duha kan ibu-ibu rata-rata subhanallah ya. Tapi tetap saja kita ingin ibadah kita apapun ya, termasuk sholat di dalamnya, lambat laun semakin berkualitas, kualitas semakin meningkat begitu. Nah kemudian ibu-ibu yang saya hormati, nanti di sini juga perlu kita bahas tentang syarat-syarat berjamaah ibu ya. Syarat-syarat apa? Syarat-syarat berjamaah. Ya, apakah berjamaah itu ada persyaratannya? Itu yang tempo hari udah dibahas. Apa tuh tempo hari? Yang saya sudah sempat bagikan tulisannya. Saya kadang-kadang suka lupa bu. Iya, mungkin emang udah tua beneran kali. Ya, apa tempo hari? Sholat safar. Ya, sholat safar ya. Yang kita bahas. Yang dalam tulisan sholat apa tuh? Jamak qashar, sholat safar ya bu ya. Sholat safar, sholat bepergian. Ibu-ibu yang saya hormati, gini, saya ingin pertegas karena ternyata dalam pertemuan hari Rabu yang lalu, hari Rabu yang lalu saya tuh ada kegiatan ngumpul bu dengan para asatiz, ustadz gitu ya. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, Hadromi gitu, ada yang dari lokal saja, dari dalam negeri, ada yang dari pondok pesantren, ada yang nggak pondok pesantren, sekolah saja, macam-macam lah latar belakang pendidikan agamanya. Tapi ternyata tetap ada dikemukakan, ada orang yang kurang berkenan sholat itu dijamak, sholat itu dikosor, dengan alasan kan kita mau kendaraan sendiri. Berapa sih susahnya masuk waktu, minggir, cari rest area, kita sholat waktu itu. Nanti di waktu sholat yang berikutnya, ya sudah kita minggir lagi, cari lagi rest area, sholat lagi di situ. Gitu ibu-ibu. Nah ibu-ibu yang saya hormati, yang ingin saya pertegas itu apa? Memang secara fasilitas hukum, mengqashar dan menjamak sholat, atau menjamak dan mengqashar sholat, itu fasilitas hukumnya hanya di status pada posisi boleh. Gitu. Tidak sunat, hanya boleh, apalagi wajib. Tetapi bagi orang yang kurang seret, bu, kayak tadi semisal yang saya contohkan, kurang seret. Bukan soal abdol mana bu ya. Kalau abdol mana, qashar jama' atau tetap tamam.
4 rakaat dia sudah 4 saja, nggak usah 2. Asar ya di waktunya, zuhur ya di waktunya, meskipun boleh paket hemat ya. Kan gitu Bu ya. Tapi dia mau ambil afdol mana? Ini kan beda Bu. Afdol mana? Dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i, afdol tamam, nggak usah qashar. Tapi itu bicara afdol. Namun kalau bicaranya seret, seret berarti lawannya nggak seret. Seret apa sereg? Seret apa sereg gitu ya. Kalau sereg pakai G berarti huruf akhirnya. Kalau seret pakai K, huruf apa itu belakangnya? G apa K? G, sereg, sereg. Gitu. Nggak apa-apa, yang penting jangan serak Bu ya. Serak kan nggak ada suaranya ya. Ya udah nggak apa-apa, jangan berantem, jangan berantem. Ini dikomporin sama saya sih jadi panas Bu ya. Ibu-ibu bagi yang kurang seret, yang kurang sereg gitu ya. Dengan alasan tadi, bukan soal ngambil afdol, tidak afdol, bukan. Tapi kurang seret. Maka ketika kurang seret, bagi yang bersangkutan, hukumnya bukan lagi boleh mengqashar, boleh menjamak, tapi sunnah. Gitu. Yang kurang seret, yang kagak mau, pokoknya saya nggak mau qashar, nggak mau jamak, ngapain sih? Orang sholat itu setiap waktu sudah ditentukan. Quran kok yang ngomong inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu kewajibannya sudah ditentukan. Kenapa mesti zuhur dibawa ke asar, asar dibawa ke zuhur? Kenapa mesti 2 orang 4 kok gitu? Nah kalau kayak gitu malah jadi wajib. Karena terkesan mengingkari yang dibolehkan. Itu ingin saya pertegas karena saya pikir udah kita di kalangan para asatidz sampaikan semuanya, saya pikir masih tidak lagi menjadi pembahasan. Ternyata masih muncul pembahasan itu. Itu terbeda Bu kalau mau ambil afdol. Saya mau afdol nggak usah qashar 4 saja, beda. Karena memang dalam mazhab Imam Syafi'i afdolnya tidak qashar, tapi tamam. Tamam itu sempurna. Cuman kalau saya pengamalan secara pribadi Bu, kayaknya kapan lagi musafir itu sholatnya sempurna? Kayaknya Aris nggak pernah. Karena gini, cari rest area, nggak taunya rest areanya Bu masih 17 kilo. Sudah dekat begitu mau masuk ke rest area, macetnya, masya Allah. Tuh, itu gitu. Kemarin mudir Pondok Pesantren Darul Hamalatil Quran Bu, yang ibu-ibu banyak berdonasi ke sana. Itu hari Sabtu saya, karena memang Sabtu itu ya saya kan acara gitu Bu ya. Kemudian hari Minggunya dia laporan. Terjebak macet di depan kelenteng. Sudah 1 jam nggak gerak. Yang mestinya ngisi pengajian habis maghrib ya nggak bisa. Kekeran. Roda 4, kalau roda 2 ya bisa mungkin segitu dikit ya. Roda 4 kan sekecil-kecilnya roda 4. Jadi artinya gini yang saya maksud, kendala dalam musafir besar kemungkinan adanya. Tuh, rest area-nya 17 kilo kan masih jauh Bu, betul kan? Kalau sholatnya maghrib waktunya singkat, begitu sudah mulai meminggir, menepi, panjang antrinya. Kadang sudah dapat, sudah parkir Bu, toiletnya ngantri. Punya pengalaman gitu nggak sih Bu? Kita sama persis berarti ya. Kan gitu kan? Sudah parkir, turun, toiletnya antri. Sudah masuk ke bagiannya, airnya kering. Kan pernah juga gitu kan? Masya Allah. Sehingga ayo lanjut. Kita terus, akhirnya nggak bisa dipakai karena nggak ada. Kan gitu ibu-ibu. Ya, jadi kemungkinan terkendalanya itu orang yang bepergian itu besar sekali. Sudahlah, Allah kasih hadiah, yang enak hadiahnya kita apakan saja? Ambil saja udah gitu. Itu saya pengamalan. Bukan berarti mau protes orang yang nggak mau ambil qashar, bukan juga. Yang nggak mau ambil silakan saja, itu pilihan orang. Namun ketika tidak serap tadi itu Bu ya,
Ketika tidak seret, maka justru jadi sunat. Ketika tidak ingin, nggak mau, justru malah jadi wajib. Gitu. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kita bicara sekarang tentang syaratnya berjamaah. Nanti bisa kita komparasikan, kita combine dengan masalah sholat safar. Jadi nanti itu di sesi tanya jawab lah, atau di sesi sharing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Syurutu sihhatil qudwah, syarat-syarat sahnya berjamaah. Belum ditegaskan lagi kan ini ya. Dulu baru dibahas sekilas gitu ya, Bu ya. Ya. Yang pertama, Bu, syaratnya an la ya'lama butlana salati imamihi bihadasin au ghairihi. Syarat pertama sahnya orang menjadi makmum itu, Bu, dia tidak mengetahui kalau imamnya batal, baik batalnya dengan hadas ataupun yang batalnya bukan dengan hadas. Kalau si makmum tahu bahwa imamnya sudah batal dengan hadas atau selain hadas, si makmum itu gak boleh lagi bermakmum kepada si imam. Bermakmumnya jadi tidak sah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan saya kira juga mayoritas sama-sama saya ya. Nyentuh persentuhan laki-laki dan perempuan kulit sama kulit, dua-duanya sudah dewasa, bukan mahram, batal wudu kan? Gak apa-apa. Suami istri sentuhan kulit sama kulit tanpa syahwat, persentuhannya tidak sengaja. Ya kalau suami istri berarti sudah dewasa. Kan itu mazhab Imam Syafi'i batal, Bu. Kan gitu kan? Nanti yang gak batal mazhab Imam Abu Hanifah. Karena kata-kata aula mastumun nisa au jama'tumun nisa. Itu kan gitu. Kan gitu ibu-ibu ya. Nah sekarang ada imam satu masjid, satu musola. Kebetulan kita nyamper dia mau berangkat ke musolanya. Istrinya cium tangan. Cepaka cepiki apa namanya? Cipiki. Berarti orang Cina, Bu ya. Karena Ci sih ya. Cipiki. Bu, dalam pemahamannya mazhab Imam Syafi'i, imam tadi batal nggak wudunya? Saya yang Syafi'i saya tahu udah batal, dia batal. Bukan cium tangan toh, akan tetapi cipiki. Jadi cipika ketemu cipiki gitu kan. Yang nganggap tidak batal saya sangat hargai. Ini lagi kita ngomonginnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Berarti kan si makmum tahu batal imamnya kan? Nggak boleh dia bermakmum sama dia. Kalau nggak tahu bagaimana? Dan kita tahu betul paham orang itu beda. Dia pahamnya nggak batal, tapi kita nggak tahu dia itu cipiki tadi, cium tangan tadi, nggak apa-apa. Kita ikut sama dia. Sebab man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Ada kaidah gitu. Siapa orang yang sah salatnya, maka sah juga keimamannya. Ketika dia jadi imam sah, berarti makmumnya juga sah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa an la ya'taqida butlanaha kamujtahidaini ikhtalafa fil qiblati au inaaini au saubaini. Nah, di situ dulu deh. Dan yang berikutnya, persyaratan berjamaah itu baru jadi sah si makmum tidak meyakini. Kalau tadi mengetahui, sekarang tidak meyakini kebatalan sholatnya sang imam. Contohnya apa? Seperti dua orang yang berijtihad tentang menghadap kiblat, Bu. Dua orang ini jalan, masuk waktu sholat, dua-duanya bingung kiblat itu kemana. Kalau kita kan ngomongnya enak, Bu ya. Kenapa nggak cari masjid? Pasti ada kiblatnya, gitu kan? Sudah cari nggak ketemu. Gimana coba? Kenapa nggak cari musola? Masa musola aja nggak ada? Sudah cari musolanya nggak ada juga.
Kenapa nggak tanya sama penduduk situ? Yang pasti mereka tahu arah kiblat itu kemana. Sudah muter-muter nggak ada yang lewat, nggak ada yang ketemu. Ibu-ibu, kemungkinan seperti itu dalam realita hidup buat sebagian orang mungkin nggak sih? Kalau buat kita mungkin nggak mungkin, Bu ya. Masjid Al-Ikhwan dekat, musola ada, sebelah sana kan masjid lagi. Besar kan masjid, Bu, sebelah kiri kan masjid sana kan besar lagi. Sana lagi nanti ada masjid lagi tuh yang dekat kolam renang. Itu udah saya pernah sholat di situ, semua itu udah pernah itu, Bu, itu tuh. Meskipun sedang mampir waktu sholat. Nah ini pun nggak ada yang indikasi kiblat itu, mereka harus sungguh-sungguh cari. Ini yang satu angin berhembus dari sebelah sini, kiblatnya ke sana berarti. Yang satu lagi hasil ijtihadnya, anginnya kayaknya sepoi-sepoi sini, kiblatnya sini. Beda, Bu. Hasilnya beda. Maka dalam situasi seperti itu, si A tidak boleh bermakmum kepada si B, si B tidak boleh bermakmum kepada si A. Kenapa? Karena kalau si B bermakmum kepada si A, B itu yakin itu si A sholatnya nggak ngadep kiblat. Karena hasil ijtihadnya dia bukan ke situ kiblatnya, tapi ke sini. Si B pun sama, tidak sah bermakmum kepada si A. Karena dalam keyakinan si B, kiblatnya bukan sana tapi sini. Gitu. Jelas kira-kira? Nah. Jadi kalau tidak sah bagaimana? Ya sudah, si A sana sholat sendiri, si B sana sholat sendiri. Apa nggak ada toleransi? Sudah sepakat aja, yang muda ngalah sama yang tua. Iya biar jemaah, udah ngomong. Umur kamu tuh 40, yang lagi ngomong tuh 60 lebih. Itu yang lagi ngomong sih, maksudnya bukan saya, bukan. Kamu ngalah saja kamu. Kamu tuh anak muridnya. Saya tuh gurunya, masa murid mau menang sama guru? Bu, dalam hal ini nggak ada kayak gitu. Kenapa? Karena memang sudah hasil ijtihad. Dia ke sana, dia ke sana, bertolak belakang sekalipun. Nggak ada toleransi untuk ikutin yang hasil ijtihad orang lain. Ini kerennya, Bu. Maka Imam Syafi'i tidak boleh ikut hasil ijtihadnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak boleh ikut hasil ijtihadnya Imam Malik yang notabene itu gurunya, Bu. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal gak boleh mengikuti hasil ijtihad Imam Syafi'i karena Imam Ahmad bin Hambal punya ijtihad sendiri. Padahal Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sudah sholat masing-masing. Kenapa? Sebab si B yakin kalau bermakmum kepada si A, sholatnya si A tuh nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena tidak menghadap ke arah kiblat. Si A sama. Kalau saya bermakmum kepada dia, hancur dong sholat saya. Orang dia sholatnya nggak sah kok. Kiblatnya madhab sini, dia malah madhab ke sana. Itu begitu. Jadi nggak ada. Kita sepakat aja yuk. Kamu mudahan ngalah. Kata yang mudahan, oke. Kamu sepakat aja, yuk. Kamu kan murid saya. Nggak boleh ngelawan sama guru. Oke guru, nggak bisa gitu. Jelas, Bu? Hatta diiming-imingi, kalau kamu ikut nanti pulang ditraktir bakso semangkok. Meskipun gitu. Apalagi kalau cuma sekedar bakso. Itu contoh pertama, Bu. Contoh kedua, orang berwudu dijual bejana wadah penampung air, Bu, yang berbeda. Atau berwudu di satu bejana, hasil ijtihad dia berbeda. Cuman ini agak sulit untuk mencontohkan. Dalam keyakinan si B, bejana yang nomor 1 airnya tidak suci menyucikan. Dalam keyakinan si A, justru bejana yang nomor 1 lah yang airnya suci menyucikan. Dalam keyakinan si A, bejana atau wadah penampungan air yang nomor 2 itu sudah terkena najis. Tidak lagi suci menyucikan. Dalam keyakinan si B, justru bejana yang nomor 2 inilah yang airnya suci menyucikan. Ibu-ibu yang saya hormati, akhirnya mereka berdua berwudu di bejana yang sama atau berbeda? Berbeda. Karena memang ijtihad mereka berbeda. Ibu-ibu, kalau begitu, apakah keyakinan berdua mereka ini sama apa berbeda? Bagaimana si A menilai wudunya si B? Tidak sah. Betul sekali, Bu Ustazah. Bagaimana si B menilai wudunya si A? Tidak sah.
maka A nggak boleh bermakmum kepada B, B nggak boleh bermakmum kepada si A. Kenapa? Dalam keyakinan si A, si B sholat nggak punya wudhu, wudhunya pakai air mutanajis. Padahal syarat sahnya sholat salah satunya di samping tadi menghadap kiblat juga wudhu atau bersuci. Gitu Bu ya. Enak deh ini. Kemudian wa an la ya'taqidal ma'mumu ujuba qada'iha kamuqimin tayammama. Syarat sahnya berjamaah yang ketiga, si makmum tidak meyakini wajib qada sholatnya imam. Seperti orang yang mukim, yang bertempat tinggal menetap, air sebetulnya ada tapi asumsinya tidak ada, dia pilih tayamum, air ada kan dia wajib qada Bu. Maka ini si makmum tidak boleh mengikut imam dia. Gitu, nggak sah. Tuh. Kemudian apa lagi? Wala yakunu makmuman. Nggak boleh makmum bermakmum kepada makmum. Makmum ya bermakmum kepada imam. Sholat berjamaah Bu. Isya itu 4 rakaat. Sudah dapat rakaat ketiga. Nyampe nih si A, orang baru berarti. Orang baru mau masuk ke dalam jemaah. Begitu dilihat imamnya, Pak imamnya Pak Haji Samsudin, males bener saya. Emang kenapa Haji Samsudin ente malas? Orang suka kepo gitu, cerewet. Saya itu walhasil. Terus nenek mau diam dia aja nih. Suka mending orangnya soft, ngomongnya lemah lembut. Tapi kan dia makmum, nggak apa-apa lah. Nah Bu, itu berarti bermakmum mengikut makmum. Nggak sah. Makmum itu yang diikut imam, bukan makmum. Gitu. Dan nggak boleh dalam berjamaah punya rasa tendensi secara pribadi. Kalau nggak suka kepada imam ada alasan syarat. Kenapa ente nggak suka bermakmum kepada dia? Itu gimana ya, namanya kita sudah percayakan dia jadi imam kita, tapi kemana-mananya auratnya dibuka. Olahraga jalan pagi, pahanya terbuka, pusatnya kelihatan. Malahan pernah di pusatnya itu mungkin ada bau apa, hampir-hampir diterkam kucing. Nah itu berarti nggak sukanya Bu, bukan tendensi pribadi, tetapi syarat. Karena jalan masih sering membuka aurat. Kenapa kok nggak mau bermakmum sama dia? Gimana bermakmum sama dia? Tadi malam mabuk dia. Mabuk itu dia. Habis isya dia mabuk-mabuk. Habis imamin sholat di masjid dia mabuk-mabuk. Subuh di imam lagi. Itu pelaku dosa. Nggak suka bermakmum sama dia. Tapi itu pun Ibu bukan berarti alasan boleh bermakmum kepada makmum. Tetap saja makmum tidak sah bermakmum kepada makmum. Wala mashkukan fih, dan yang berikutnya tidak sah bermakmum kepada imam yang diragukan keimamannya. Di imam apa makmum sih itu? Enggak kelihatan, masalahnya jauh tuh jaraknya. Udah gitu nggak ada loudspeakernya lagi. Gak lihat kita imamnya. Itu dia aja, kita ikut yang mana nih? Ya nggak tahu juga orang makmumnya mana, imamnya mana. Kalau makmum pasti ketahuan gue ya. Imam yang mana tuh? Yang itu kali, yang itu kali. Bisa jadi sih, tapi bisa jadi bukan dia. Diragukan nggak berarti? Tidak sah. Tuh. Makanya ibu-ibu berjamaah paling enak ya sudah di masjid yang ada imam rawatibnya. Di sini zuhurnya imamnya Pak Haji Anu, Pak Ustadz Anu. Nanti asarnya Pak Haji Anu atau Pak Ustadz Anu. Nanti maghribnya Pak Haji Anu atau Pak Ustadz Anu. Atau di tempat lain yang terjadwal imamnya. Lebih enak kita karena imamnya pasti dia. Kecuali dia ada uzur, dia pasti konform ke yang lain dan yang lain siap untuk menggantikan. Aman. Jelas kira-kira? Wala ummiyan, dan tidak sah bermakmum kepada imam yang ummi. Ummi di sini bukan berarti nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bukan. Ummi dimaksud wa huwa man la yuhsinu harfan minal fatihati. Orang yang tidak bagus menyuarakan satu huruf pun dari suratul Fatihah. Nggak pase bacaannya. Ngajinya nggak, belajar tidak, dengan PD-nya
dia udah main masuk aja buat jadi imam. Pokoknya kalau iqomah itu udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih lama nggak selesainya iqomah? Kalau baru Allahu Akbar, masih lama juga kan? Udah langsung aja bu masuk ke depan, ambil mikrofon dengan percaya dirinya, tetapi tidak sadar diri. Bacaan Fatihahnya yang pendek habis dipanjangin, panjang betul. Yang panjang des dipotong sekaligus, des putus pendek. Yang tipis tebal, yang tebal tipis, tasdidnya rontok hilang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata makmum nih belakang yang rada ngerti, rese. Nah itu imamnya ummi bu namanya. Itu. Jadi makmum yang bukan ummi tidak boleh bermakmum kepada itu. Tapi makmumnya ummi semua. Ngajinya sama baru mulai 3 bulan yang lalu. Iqronya baru jilid 2. Misalnya bu, si A bengkok di situ, si B bengkok di situ, C bengkok di situ. Nah itu bu kesepakatannya bukan gini. Kita kan paham kualitas kita ya. Kita ngajinya sama kok, baru 3 bulan yang lalu. Udah kita sholatnya masing-masing aja. Nah kita kalau berjamaah juga kacau, berantakan semua. Itu nggak kayak gitu kesepakatannya. Kalau semuanya ummi, maka salah satu di antara mereka masuk untuk menjadi imam, kemudian yang lain menjadi makmum. Sah malah. Karena yang tidak sah itu ketika orang yang bukan ummi, fasih bacaan Fatihahnya, hurufnya tajwidnya benar, bermakmum kepada imam yang ummi, yang tidak fasih, nggak benar bacaan suratul Fatihah baik makhraj maupun tajwidnya. Adapun memang sama-sama nggak ada yang bagus. 3 bulan yang lalu baru daftar bareng pengajian namanya TPA Bangkok bu. TPA Bangkok. Taman TPA itu singkatan apa? Taman Pendidikan Al-Quran Bangkok. Itu bapak-bapak sudah hampir bongkok. Jadi namanya TPA Bangkok ya. Iya, hampir bongkok. Sepuh-sepuh baru belajar Quran itu. Ya ibu-ibu mohon maaf, yang namanya semangat gairah dalam belajar, cinta kepada ilmu, biar bagaimanapun itu erat kaitannya dengan hidayah kan bu ya. Orang dapat hidayah masanya nggak sama kan, betul nggak? Ada yang muda sampai tua hidayah terus dapat, istiqomah ya beruntung. Tapi tidak sedikit muda ya begitu, setengah tua begitu, hampir bongkok baru dapat hidayah. Tapi kan masih bagus juga kan, ujungnya husnul khotimah kan gitu bu. Yang na'udzubillah dari muda sampai tua nggak ada baik-baiknya, nggak ada bener-benernya, nggak ada soleh-solehnya, toleh semuanya. Ujungnya suul khotimah, yaitu yang na'udzubillah min zalik. Begitu ditimbang timbangan keburukannya beratnya luar biasa. Yang berikut, wa an la yaqtadir rajul bil mar'ah. Ini mempertegas saja karena pada bahasan fikih yang ini bu, yang kitab At-Tazib sudah kita bahas. Makmum yang laki-laki tidak boleh berimam kepada imam yang perempuan. Meskipun perempuannya itu S3 gelar akademinya atau bahkan mungkin profesor, suaranya itu kalau ngaji Masya Allah udah seperti suara Nabi Daud, merdu betul. Meskipun begitu, atau barangkali itu istri yang kayak gitu tuh bagusnya. Suaminya bu baru tobat 7 bulan yang lalu, baru mulai belajar baca Quran, yang ngajarin istrinya. Pokoknya kalau habis ngaji pasti berantem, karena dibetulinnya susah banget gitu. Maka tetap bu dalam kondisi seperti itu pun si ibu ini gak boleh mengatakan pada suaminya, Pak kamu kan ngerti kualitas kamu ya, sadar dirilah, kamu ngomong sana. Kata suami, ya udah mah aku sadar diri kok, ya udah kamu aja imam. Ya nggak boleh lah, tetap laki-laki nggak boleh bermakmum kepada perempuan. Walau shalla khalfahu summa tabayyana kufruhu aw jununuhu aw kaunuhu imra'atan aw ma'muman aw ummiyan a'adaha. Terus kalau sudah terlanjur gimana? Taunya di tengah jalan. Begitu udah dapat 1 rakaat baru tahu. Ya, nah kita lihat, seandainya sholat seseorang di belakang si imam, kemudian nyata bahwa ternyata imam itu kafir, maka wajib diulang. Atau imamnya itu gila, gilanya gila sholat bu.
sebentar-bentar sholat, sebentar-bentar sholat. Pas ada orang nggak ngerti dia, masuk waktu itu pas yang gila, lagi kumat, gilanya kan sholat. Tapi masuk waktu dia sholat, dia orang yang nggak ngerti itu orang gila, ikut saja bermakmum sama dia. Apes sebenarnya orang. Karena rupanya gilanya senang sholat, gilanya pakai sorban, gilanya pakai gamis, kan sangkain ustadz bu, gitu kan? Dengan pedenya nih, sholli para zuhri arba rokaatin mustaqbilal qiblat tiadaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau yang lengkap kan gitu ya. Saya sholat zuhur ikut imam karena Allah. Begitu dia dapat 1 rakaat, dia ketawa-tawa itu kan. Maka ibu-ibu, atau bahkan sudah selesai, begitu dia selesai dia ketawa-tawa ibu-ibu, ya menunjukkan dia gila. Maka ibu-ibu kalau sudah selesai tadi, yang tadi itu wajib dia ulang. Kenapa? Karena tadi bermakmumnya nggak sah. Kenapa? Imamnya miring. Nggak sampai jatuh sih, cuma miring. Kemudian atau nyatanya imamnya itu perempuan. Ya style orang tuh kan bu. Ya kita sih kepengennya gini ya. Keinginan orang-orang yang cenderung kepada kebenaran, mengajak kepada kebenaran. Perempuan itu ya stylenya perempuan lah. Perempuan itu kudratnya seperti itu. Kemudian ada kelengkapan kewajiban syariat, dinutup aurat segala macam gitu kan. Tapi kan realitanya nggak begitu semua juga kan bu, betul kan? Betul nggak? Ada perempuan dandanannya seperti koboi. Iya, bajunya dimasukin, pakai rompi seperti laki-laki. Gitu. Nggak pakai apa namanya? Kosmetik sama sekali nggak ada. Kalau gayanya kayak laki, jalannya cepat seperti jalannya laki-laki. Bahkan ada tukang parkir yang rese sama ditampar langsung jatuh tukang parkir tuh. Sangkainnya lah laki, sholat ini. Ini nggak ngerti bu, ya dia lihat wah ini keker gini nih, laki nih. Maka takbiratul ihram lah dia niat makmuman bu. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dilihat ibu, sininya nggak ada jakunnya ibu. Perempuan ini. Begitu nanya, mas nggak salah ikut, dah suara perempuan ibu-ibu. Maka yang tadi wajib diulang. Jelas? Atau nyatanya ummi bu, mampir bukan lagi musafir, mampir di satu musola, di satu masjid di pinggir jalan, yang lagi jalan pulang atau mau jalan berangkat, yang bukan kategorinya musafir. Ya ada imam gitu, sholat maghrib, yang nggak ngerti nih ikut saja sudah. Ikut. Ibu-ibu begitu. Fatihahnya berantakan, wajib dia niat muparokoh. Ngehnya sudah salam. Atau tahunya setelah selesai sholat, orang kasih tahu. Tadi yang ikut jemaah sama situ siapa? Saya juga bingung, kok cuma saya ya? Yang lain malah nungguin dia. Masalahnya dia bacaan Fatihahnya hancur. Jadi kami makanya nggak mau ikut. Oh gitu. Saya nggak tahu, tapi akhirnya tahu nggak? Tahu kan? Maka yang bersangkutan wajib apa? Ulang. Gitu. Jelas bu ya? Iya. Atau qaiman li rakaatin zaidatin, atau makmum yang ikut imam pada 1 rakaat yang tambahan. 1 rakaat tambahan ini gimana maksudnya? Misalnya gitu bu ya, bu, ibu-ibu, kan orang yang namanya imam kan ada saja ibu. Namanya dia lupa gitu. Nyatanya dia rakaatnya rakaat ke-5. Dia ikut sholat di rakaat ke-5-nya si imam ibu-ibu. Itu berarti imam ada dalam sholat rakaat yang tambahan. Begitu. Maka yang seperti itu ibu-ibu dihukumi sholatnya si makmum ketika dia. Kan kalau namanya makmum pasti ada kaitannya dengan imam. Dengan kata lain sholat berjamaah. Maka tidak sah kemakmumannya. Tidak sah jamaahnya. Itu diulang bu, diulang gitu, karena tidak sah yang tadi. Kecuali gini, ternyata rakaat pertama sudah ketahuan, baca Fatihahnya hancur, berantakan, maka si makmum tadi wajib muparokoh, misahkan diri dari imam. Niat di dalam hati, harus niat. Saya niat berpisah dari imam karena Allah. Dah selesaikan sendiri, meskipun dianjurkan ritme sholatnya itu berurutan dengan si imam. Yang dia udah muparokoh, imamnya ruku, jadwal dia ruku, Allahu Akbar. Imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, jadwalnya dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah.
begitu, supaya tidak kentara kalau ada perselisihan di antara kalangan kaum muslimin. Tapi alhamdulillah Ibu, ya kayak di Jakarta itu DMI melakukan kegiatan latihan imam dengan bacaan bersanad. Terutama yang sangat dikoreksi adalah bacaan suratul Fatihahnya yang menjadi bacaan rukun. Jadi datangkan tuh ya ahli-ahli qiraat yang memang sanad bacaan mereka bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah uji kelayakan di tesnya segala macam lulus, dia akan dapat sertifikasi bahwa yang bersangkutan lulus sehingga layak untuk mengimami di tempat kediaman yang bersangkutan atau di mana yang bersangkutan ditugaskan untuk menjadi imam, sehingga imam itu betul-betul terjaga kualitasnya begitu ya. Nah ibu-ibu tetap panjang lebar tuh jam 10 kurang seperempat biar leluasa. Jam 10 kurang seperempat kita buka waktunya untuk kita sharing ibu-ibu. Kalau ada yang dibutuhkan saya persilakan. Mangga ibu. Silakan Bu Ustazah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terdapat perempuan wanita yang sholat yang pakai mukena sepotong-sepotong tidak sah karena pada waktu mengangkat tangan sudah terbuka auratnya, kecuali kalau ada tangannya khusus. Jadi sepotong karena nanti ada tangan khusus. Bagaimana Ustaz? Iya. Sedangkan kami rata-rata kan potongan, pakainya sepotong-sepotong. Dan walaupun sepotong-sepotong, mukanya kan panjang. Iya. Tidak mungkin mungkin terbuka aurat ya. Nah malah yang harusnya ini kelihatan, malah nggak kelihatan karena itu paling mukena yang panjang. Iya. Baik, Bu Ustazah. Ibu-ibu yang saya hormati, poin pentingnya itu ada pada salah satu yang menyebabkan sholat menjadi batal adalah terbukanya aurat. Gitu. Itu poinnya di situ. Nah, adapun pakai telekung, mukena gitu, rukuh gitu ya. Nanti kan istilahnya macam-macam. Itu dipersilakan saja, mau yang seperti apa, dengan catatan menutup aurat. Sekarang orang kita rata-rata kebanyakan ibu itu mukenanya 2 potong, sepotong atas, sepotong bawah. Ketika mukenanya sudah standar dan yang beli itu pun teliti, tidak orang yang tingginya 170 tapi dia beli yang ukurannya tingginya cuma 155. Kemudian lebih-lebih lagi dia sholat juga pakai daleman, pakai baju yang kemudian sininya juga ada mansetnya. Dan kalaupun dia mengangkat tangan takbiratul ihram, kecuali kalau sampai tinggi sekali, kalau pada ukuran sebatas kewajaran tidak terlihat auratnya Bu, maka itu sama dengan tidak terbuka aurat. Jadi kalau tidak terbuka aurat, maka tidak terjadi kebatalan sholat dalam poin ini. Tapi seandainya yang bersangkutan mukenanya potong-potongannya itu belinya kurang ukuran, tinggi 170 beli yang 155 tingginya, kan berarti panjang tangannya Bu ya daripada buat mukenanya. Dan tidak pakai daleman, kalaupun pakai daleman kaos pendek misalnya gitu, tidak juga dia pakai manset di sininya, sehingga ketika takbiratul ihramnya jatuhlah itu mukenanya, lepas set ke bawah, nyangkut di sini, maka kemudian betis bagian bawahnya terlihat. Nah ini ibu-ibu yang saya hormati, kalau seperti itu keadaannya maka terbuka aurat yang bersangkutan. Oleh karena terbuka itu bisa menjadikan penyebab kebatalan sholat. Tapi itu pun jika tidak segera ditutup. Kalau begitu jatuh segera ditutup, spontan langsung ditutup ibu-ibu, maka tidak batal sholatnya. Gitu. Jadi bapak-bapak itu Bu, dulu tapi ya, kalau sekarang sih nggak pernah ketemu. Dulu tuh bapak-bapak sholat tuh pakai sarung. Sarungnya tuh dipelit-pelit situ kan gini kan. Dan itu ibu-ibu mereka kadang mohon maaf agak vulgar sedikit, dalemannya itu koloran. Yang kolorannya itu pahanya ya kelihatan. Bukan pakai celana pangsi, celana pitung.
Sirwal disebutnya. Sebetulnya kalau sirwal itu bahasa Arab, Bu. Kita bilang ya celana panjang lah gitu. Kalau saya pakai gamis gini ya dalamnya pakai celana. Di atas mata kaki saya supaya ketika saya turunin ini gamis tipis sekalipun aman. Jatuh sekalipun insya Allah aurat tidak terlihat. Lagi sholat, Bu, udah dapat 3 rakaat. Bapak-bapak pakai bercanda sama bapak-bapak. Tarik-tarik merolot. Gitu merosot ibu-ibu, ya ini cekatan langsung samber giniin. Akan berarti langsung segera ditutup kan? Tidak patah. Tapi kalau melorot kemudian pahanya terlihat, laki-laki aurat bukan pahanya. Ya kan lutut sampai pusat kan, Bu ya. Nah, jadi poinnya ada pada terbuka aurat. Kalau tidak terbuka aurat 2 potong sekalipun karena ukurannya waktu beli sudah dicermati sedemikian rupa, lebih-lebih pakai daleman. Rata-rata kan ibu-ibu pakai daleman kan? Iya kan? Nah, kemudian semata-mata bawah potongan atas, potongan bawah, enggak semata-mata seperti itu. Jadi seperti itu Bu Ustazah jawabannya. Ya? Iya betul, iya. Bahkan melebihi lutut, ya. Jadi kalaupun diangkat takbiratul ihramnya kecuali sampai tinggi sekali, ya. Tapi kalau cuma sekedar segini, maka tetap aman, tidak terbuka auratnya, aman. Jadi, ya. Iya. Oh begitu. Iya. Baik. Ibu-ibu yang saya hormati, aurat itu batasannya bagi perempuan. Nih yang saya maksud dalam mazhab mayoritas ya. Mazhab Imam Syafi'i malah beda. Dalam mazhab mayoritas seluruh badan bagi perempuan ibu kecuali muka dan pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Sini. Jadi nih zohron wa batnan laisa minal aurah. Ini sini sama sini bukan termasuk aurah. Jadi sampai sini. Tuh, ini gini. Ya? Iya, begitu. Jadi ibu disebutnya kuain, 2 pergelangan tangan sini. Tuh. Nah, supaya ketika turun terus ibu-ibu betisnya lengan tangannya yang mendekati ini buku-bukuan telapak tangan, punggung tangan supaya tidak turun, ya dipastikan dengan tadi manset gitu. Atau mukena yang sininya ada talinya, itu kan nggak turun ibu-ibu. Boleh, nggak apa-apa. Tadi pertanyaan Bu Ustazah, kalau tertutup semua boleh apa enggak sih, kan gitu ya. Padahal tadi kan tuh kewajiban aurat tuh yang ditutup situ Bu. Berarti muka terlihat nggak apa-apa, pergelangan tangan terbuka nggak apa-apa, kan gitu Bu ya. Nah, laki-laki yang jadi auratnya dia itu sesuatu yang berada di antara pusat dan lutut. Kan gitu Bu ya. Jadi seumpama saya isi pengajian datang ke sini pakai celana pangsi. Lutut saya tertutup karena di bawah lutut, di atas mata kaki ini pangsi saya. Kemudian pusat saya ketutup. Saya isi pengajian di sini. Secara poin menutup aurat, saya sudah menutup aurat belum? Halo. Sudah kan? Iya. Di poin menutup aurat saja dulu Bu aja. Sudah kan situ kan sudah. Kenapa harus saya tutup ini juga? Saya tutup peci ini juga kepala saya. Saya nggak tutup kepala saya, nggak pakai peci, gundulan boleh nggak? Ngisi pengajian gundulan khutbah Jumat boleh kan? Nggak ada masalah gitu. Tapi saya tambahin supaya pantas gitu. Kan boleh juga. Jadi poinnya ketika malahan nggak ada yang terbuka, boleh, dengan catatan ketika sujud tidak boleh anggota sujud terhalang oleh suatu benda yang apabila orang sholat itu bergerak, benda tersebut ikut bergerak. Jadi kalau mau kena ibu-ibu yang 2 potong tadi saat sujud, kan anggota sujud ada berapa, masih ada yang ingat? 7 ya. Gak apa-apa, yang 5 juga nanti 2-nya ingat belakangan kan itu. Kita kan biasa begitu Bu ya.
3, oh bukan 4 kok, oh bukan 5 kok, bukan 6 kok, bukan 7 kok. Lama-lama kan ketemu pas kan gitu. Baik, saat sujud kan anggota sujud 7, 1 tidak. Jidatnya juga kan sebagian. Kemudian yang kedua, 2 dan 3 ya. 2 dan 3 telapak tangan. 4 dan 5 dengkul. 2 dua-duanya ya Bu ya. Dengkul. 4 dan 5, 6 dan 7. 6 dan 7 perut, jari-jari kaki. Kan gitu Bu ya. Nah, ketika sujud ini telapak tangan jangan terhalang oleh sesuatu yang ketika yang sholat bergerak, maka sesuatu itu bergerak. Sesuatu ini kita ambil mukena. Ketika dia sujud, maka telapak tangannya tidak terhalang oleh mukena. Jadi tidak sujud di atas, telapak tangannya tidak sujud di atas mukena. Karena berarti terhalang dengan tempat sujud. Jidatnya tidak sujud juga di atas mukenanya, makanya sampai sini. Atau saya pakai peci sampai sini Bu. Begitu sujud, nggak dapat sujud saya tuh, jidatnya nggak dapat sama sekali, peci 100%. Nah kalau seperti itu Bu, maka sujud yang bersangkutan bisa tidak sah. Ketika tidak sah sujud mengakibatkan tidak sah sholat kan? Karena sujud salah satu dari rukun sholat. Jadi ya Bu saja. Tidak boleh ada yang terhalang. Nah kalau kenanya pakai tali, ini kan tali menghalang. Ya, jadi itu enggak seluruh enggak seluruh telapak tangan Ustazah. Iya, jadi kan cuma dihalangi cuma seukuran mengikat jari gitu kan, enggak apa-apa boleh. Jidat juga Ibu enggak harus dibuka semua, sebagian juga udah bisa, sudah dapat. Tapi kalau saya sudah kebiasaan dari kecil, pokoknya kalau pakai pecinya kayak gini, giliran sholat naikin dikit. Oh, lebar ya lebar lah, biarin lah. Karena sebagian kecil karena susah mengaturnya ya, supaya tidak terhalang. Ada penghalang. Penghalangnya misalnya mukena juga. Sedikit nggak apa-apa. Kalau sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau terhalang telapak tangan. Kehalingan mukena. Iya betul. Betul. Jadinya banyak gerak saja menyelamatkan ini supaya nempel di sini. Kita kebanyakan gerak untuk menyingkirkan mukena. Ya, ibu-ibu kebanyakan gerak ini gimana? Akhirnya kan kekhusyukan juga. Iya, kebanyakan gerak ini gimana? Nah, ibu-ibu kita sudah bahas juga tuh. Gak apa-apa kita perbaharui sekarang. Yang membatalkan sholat itu adalah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i juga, melakukan 3 gerakan secara berturut-turut. Itu. Adapun gerakannya cuma sekali, sekedar menyingkirkan saja, aman, gak apa-apa berarti, gak batal. 3 kali sampai, tapi tidak berturut-turut, gak batal juga. Nah tapi tadi memang bukan di situ, Bu Haji tanyanya, tapi kan akhirnya mengurangi kekhusyuan gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, ya kita memang begitu modelnya. Sama, saya semodel itu juga. Padahal kalau yang namanya khusyuk itu amalan hati. Sebetulnya itu sebetulnya. Jadi orang kalau yang sudah khusyuk, jatuh geledek di samping kanannya Bu. Duar, dia tetap nggak hilang khusyuknya. Tapi kan buat ke situ kita kapan sampainya? Belum kayaknya kita. Jangankan geledek yang jatuh ibu-ibu. Iya kan? Cecek kawin. Cecek tuh lagi bermesraan di atas langit-langit ini. Rupanya terlalu binal itu perempuannya, betinanya jatuh Bu. Lu kaget kita kan gitu kan. Ya itu kita memang masih di situ. Tapi mungkin seraya perlahan kita. Bukan berarti latihannya sholat di pinggir jalan raya supaya suara motor, klakson mobil enggak, tetap enggak terganggu, bukan berarti seperti itu. Saya kira begitu. Iya, sebentar. Oh tadi ini masalahnya ngangkat tangannya duluan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Iya, boleh. Apakah boleh kita bermakmum dengan imamnya yang sholatnya duduk? Nah ini pertanyaan bagus. Boleh nggak sih kita segar bugar sholat wajib itu jadi rukun berdiri bagi orang yang mampu berdiri, kan gitu? Boleh tidak kita bermakmum kepada imam yang sholatnya duduk, atau sebaliknya, imamnya diri, kitanya nggak mampu diri, terus kita sholatnya duduk, boleh apa enggak? Ibu-ibu yang saya hormati,
Sepanjang nazam sholat tersebut sama, boleh. Bermakmum kepada imam yang sholatnya sambil kondisi duduk, kita berdiri, boleh, artinya sah. Atau sebaliknya, imamnya sholatnya berdiri, lah saya ini nggak mampu berdiri, sholatnya duduk, boleh, sama dengan sah. Begitu boleh. Sama-sama. Bahkan sedikit tambahan, meskipun ini tidak ditanya, sebagai pengetahuan. Sholat wajib boleh bermakmum kepada imam yang sedang sholat sunat. Bu, makmum boleh berimam kepada imam yang sedang sholat sunat, boleh. Seandainya pun kita tahu, lebih-lebih kalau kita nggak tahu. Ibu-ibu datang ke masjid 12:30, zuhuran udah selesai belum yang dipimpin imam rawatib? Halo, zuhuran 12:30, datang ke masjid 12:30, sholat zuhur yang dipimpin oleh imam rawatib sudah selesai belum? Di Al-Ikhwan belum ya Bu ya. Jadi di sini sholat zuhurnya 25 menit ya, alhamdulillah. Zuhur itu sekarang Bu jam 11.52 kalau nggak salah. Kalau 12:30 belum selesai, berarti zuhurnya 35 menit atau 25 menit. Cakep. Belum pernah saya dapetin orang sholat zuhur sampai begini. Selesai kan Bu ya? Sudah bubar. Tapi kan Al-Ikhwan ini pinggir. Saya kenapa sih nyontoinnya di Al-Ikhwan? Karena persis pinggir jalan Bu. Para pengguna jalan kerap singgah untuk jaga sholatnya kan gitu ya. Masuklah dia. Ternyata ini yang lagi sholat, ini bukan sholat wajib. Yang tadi sholat wajib. Ini sekarang lagi sholat sunat, dia zuhur, ibu-ibu. Masuklah si Fulan. Supaya dapat berjamaah, sudah boleh diikut niat jadi makmum. Ternyata ini yang dia jadikan imam sholat sunat, dia zuhur 2 rakaat salam. Tinggal nambah 2 rakaat lagi. Sholat jamaah Bu, saya niat sholat zuhur, saya niat sholat fardu zuhur, ikut imam karena Allah, udah selesai. Apakah mesti nyolek-nyolek dulu? Kan ada, ibu pernah ada orang colek gitu kan? Ya, belum takbiratul ihram dia, karena sudah ada orang udah selesai dia colek, dia solek. Mungkin maksudnya mengisyaratkan, ente jadi imam ya, karena saya makmum. Ibu-ibu konyolnya nyoleknya tuh belum takbiratul ihram, baru diri sudah colek. Imam karena anjuran kayak gitu, udah oke, dalam hati saya niat jadi imam. Begitu dia salam nggak ada orangnya, rupanya habis nyolek kebelet, malah kecemplung. Kan bermakmum sop sendiri pun makruh kan Bu ya. Udah penuh nih saf, datang sendiri dan gak ada harapan ada makmum yang lain. Ambil posisi sholat bersendiri di belakang saf kan makruh. Maka supaya hilang kemakruhannya, colek yang di depan agar dia mundur, kan gitu. Tapi nyoleknya jangan belum takbiratul ihram, ngerjain orang. Dicolek yang di depan tukang ngaji ngerti, mundurlah dia. Yang habis nyolek, handphonenya bunyi, dia lihat mamanya telepon. Ini pasti penting, mama lagi sakit. Ke depan dulu gitu. Ini kan akhirnya malah dia yang makruh akhirnya kan. Nah itu. Jadi nyoleknya, kalaupun nyoleknya itu setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, colek. Boleh. Yang penting nyolek jangan. Iya, nyoleknya 1 kali. Bunda, nyoleknya jangan ini. Kalau kayak gitu 3 kali berturut-turut ya batal. Kemudian mungkin habis salam ditungguin sama dia itu, cari masalah ya gitu. Bu, yang tidak boleh itu ketika bermakmum kepada imam yang nazam sholat antar imam dan makmum itu tidak sama. Sudah tahu orang lagi sholat jenazah malah ngikutin jadi sholat zuhur, gimana sih? Depannya kan ada jemaahnya, ada jenazahnya di depannya. Sholat zuhur ikut imam karena Allah. Lah kan nggak sama Bu. Sholat jenazah ada ruku nggak?
Harus sholat zuhur kan mesti ada ruku. Itu tidak boleh. Tapi sunat dengan wajib boleh, nggak ada masalah. Dan tidak perlu juga harus memberi isyarat. Kalaupun memberi isyarat menepuk, lakukanlah itu setelah takbiratul ihram. Tapi kalau bermakmum sendiri nih Bu, di belakang kan makruh, maka itu disunatkan menarik. Menarik itu maksud perlahan. Yang di depan untuk mundur. Yang ditarik mesti ngerti. Dia bantu temennya, maka mundurlah dia. Tapi kan kalau yang ditarik nggak ngerti, nggak ngaji kan juga. Ya, belakang macam-macam ini cari perkara yang belakang. Kan gitu. Jadi kalau begitu semakin terasa Bu, bahwa menuntut ilmu itu penting gitu ya. Jam 10 lewat. Kalau kami itu tadi Ustaz, jadi tadi yang salat sunnah dengan salat wajib bermakmum, yang wajib bermakmum dengan yang sunnah ya. Betul. Ini kalau terjadi di qobliyah zuhur, ya. Yeah. Sudah masuk zuhur kan Ustaz ya, Yeah, jadi betul. masih qobliyah. Nah, karena ini tadi ahli jamaah dua-duanya akhirnya setelah mengimami yang wajib tadi yang sunnah qobliyah, Iya. akhirnya kan baru melaksanakan imamnya yang Iya. melaksanakan ini. Betul. Begitu kan Ustaz. Jadi Iya. itu apakah lebih utama daripada ya sudah tadi sudah ini sendirian gitu. Baik. Ibu-ibu ini namanya makmum kecele. Saking senangnya pengen dapat pahala jamaah, bermakmumlah dia kepada imam, pada orang yang sedang sholat. Padahal yang sholat itu qobliyah zuhur. Makmum. Tapi tadi niatnya zuhur kan sudah. Maka komitmen dengan niat. Jadi dia zuhur selesaikan 4 rakaat. Ternyata ini Allahu Akbar. Gergetan bener bisa jadi untuk ternyata tadi sholat qobliyah gitu. Bagaimana tuh Bu? Ya ibu-ibu yang sholat, dia sudah dapat tadi. Pahala jamaahnya dia sudah dapat. Yang ikut bermakmum tuh. Tapi boleh sunat nolongin yang ini nih. Biar Allahu Akbar malah jadi sendiri gitu kan. Boleh sunat nolongin yang ini. Sholat diulang lagi tuh zuhurnya. Yang tadi diulang. Niatnya tetap wajib. Sholat fardu zuhur. Bukan sunat zuhur, bukan. Fardu zuhur. Supaya temannya itu dapat pahala berjamaah. Walhasil kalau sudah dapat ini, maka selesai jamaahnya dia dapat. Pahala jamaahnya dapat 27 derajat. Baru komat, nggak ada temennya, dia sholat sendiri dia akhirnya gitu. Nah tapi supaya tertolong, boleh yang ini tadi udah zuhuran, ngulang lagi zuhurnya, ya ibu-ibu niat lagi situ, maka temennya dapat pahala. Dan mengulangnya tadi jatuhnya sholatnya sunat bukan wajib. Tapi niatnya tetap fardu zuhur karena nggak ada zuhur sunat kan nggak ada. Jadi sedemikian luas Bu ya fikih. Dan sebenarnya tidak ada kesulitan. Jadi betul prinsip yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit, tapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan digampang-gampangkan, tetap sesuai koridor. Bagaimana, cukup? Cukup ya. Ini jadi ya, ini belum tapinya. Masih banyak yang Oh, ya mudah-mudahan. Kalau minggu depan bukan giliran saya. Kalau Ustaz nggak ada ini, Maksudnya 2 minggu yang akan datang baru saya. Oh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wanita Ya. Simple ya, udah simple. dengan simpe. Iya. Nasi A dengan simpe itu ilmunya sama. Orang maksudnya maksud saya tahu ilmunya. Namun mau berjamaah si A dengan si B, sedang si A sudah tidak punya suami, sedang si B masih punya suami. Itu yang lebih baik atau lebih awal yang mana Iya. Pertanyaannya simpel tapi narasinya nggak apa-apa. Ya, didahulukan yang punya suami. Dahulukan yang punya suami gitu. Dah simpel. Mudah-mudahan kita panjang umur Ibu. Luang waktu 2 pekan yang akan datang Allah kembali beri kita kesempatan untuk melanjutkan kegiatan kita. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat yang sangat saya hormati, saya muliakan, demikian sangat saya aturkan terima kasih atas keikutsertaan dan perhatiannya. 2 pekan yang akan datang semua kita kembali bertemu. Saya minta yang sini yang buat pertanyaan sama yang pojok sana. Jadi jangan sini-sini melulu pojok sana. Terima kasih ya, dan Allah iyakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.